berjalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu, Tuhan. Ku dapat kekuatan baru, hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Berjalan bersamamu, ku tak akan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagi hidupku. Ku menantikan-Mu, Tuhan. Ku dapat kekuatan baru, hanya Kau tempatku berharap. Ku tetap percaya padamu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Hanya Yesus segalanya bagiku. Hanya Yesus yang selalu menolongku. Hanya Yesus yang selalu membelaku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Dia selalu ada bersama hidupku. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Baiklah, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman dibawakan oleh Bapak Pendeta Sani Manopo. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat pagi waktu Jakarta, selamat malam waktu Colorado. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Ya.
Senang rasanya bertemu kembali dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Colorado. Jadi Bro Lloyd, saya ingat setahun yang lalu juga, saya diundang di bulan Agustus tanggal 19 ya, Bro Sam Leong ya. Saya berbicara juga, jadi ini seperti jatah setahun sekali ini, bicara. Siapa tahu tahun depan bisa berbicara langsung di Colorado. Amin. Senang rasanya Betul, datang ya, undang. datang, betul. Terakhir Ya, ketemu dengan amin. Pendeta Yoram waktu ada acara pentabisan di Lutat, Tanah Toraja. Oh iya, betul. Ya, jadi kita ketemu di sana, bertemu dengan Pendeta Yoram, Iya. dan tadi saya dengar hamba Tuhan ini pensiun. Amin. Amin. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, tapi apa yang saya percayai bahwa seorang pendeta mungkin bisa pensiun secara administratif, tapi tidak pensiun secara pelayanan. Amin. Pelayanan. Saya juga bahagia melihat sahabat saya dari Media Rangisan. Kami dari Pionir, dari Unclub. Jadi kurang lebih 27 tahun nggak ketemu. Saya lihat mukanya kok seperti muda terus dari dulu sampai sekarang. Amin. Iya, betul. Betul. Sama. Memang ada berkat yang lain kalau tinggal di Amerika. Saya lihat teman-teman yang ke Amerika, kok mereka lebih muda ya? Apa nggak kena macet kali seperti di Jakarta? Kali? Baik, terima kasih untuk waktu yang indah yang telah diberikan. Saya mau share screen dulu. Izinkan host saya share screen ya. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Colorado, walaupun kami bertemu secara Zoom online. Tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi kehangatan kami sebagai bagian keluarga Allah. Kami rindu Tuhan saat ini Roh Kudus tetap menuntun kami, sehingga permintaan doa pada malam ini Tuhan menjadi berkat bagi kami dan menyenangkan akan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kami baru saja selesai acara, tadi saya dengar katanya Bro Simo Rangkir juga ikut. Jadi doa bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Uni Indonesia kawasan Barat. Walaupun lewat Zoom itu hanya dibatasi 1.000. Kenapa hanya 1.000? Karena memang daya tampungnya hanya 1.000. Yang lain juga bisa ikut, saya lihat ada yang di Facebook ikut. Dan hari ini, waktu Indonesia, waktu Colorado juga sudah malam, kalau ikuti jamnya Advent, sudah juga tanggal 17 sebenarnya. Tanggal 17. Karena sudah matahari terbenam. Kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Yang dengan moto Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Makanya saya ambil judul Be Faithful. Selama 76 tahun lamanya. Sejak berdiri Indonesia dari tahun 45. Ada beberapa catatan yang saya dapat. Bagaimana perkembangan Indonesia menjadi negara yang tangguh dan bertumbuh, diterpa dengan berbagai-bagai pemberontakan maupun gangguan. Mau dilihat apakah Indonesia ini tetap kuat mempertahankan akan negara. Tanggal 3 Juli 46, belum lama hari kemerdekaan. Percobaan kudeta terhadap pemerintahan kabinet Sultan Syahrir, Perdana Menteri pada waktu itu. Untuk digoncang. Baru tahun 48 PKI mulai menggoncang Indonesia, dimulai di Madiun. Begitu juga yang terkenal dengan kudeta Ratu Adil 23 Januari tahun 50 yang dipimpin oleh mantan Kapten Nil Raymond Westerling. Begitu juga gerakan DITI, gerakan yang mempelopori untuk berdirinya syariat agama Islam 7 Agustus 42. Begitu juga dengan gerakan 30 September.
65. Dan lain-lain. 76 tahun. Berdirinya negara Indonesia ini. Banyak tantangan, banyak cobaan. Banyak goncangan yang terjadi. Apalagi saat ini COVID-19. Kami yang di Jakarta memang melihat banyak yang meninggal. Sahabat-sahabat kami, anggota-anggota gereja. Itulah proses yang dialami oleh bangsa Indonesia. 76 tahun lamanya. Gereja kita, Gereja Advent, memiliki mission statement dari Gereja Advent. Mission statement of the Seventh-day Adventist Church is make disciples of all people, communicating the everlasting gospel in the context of the three angels' messages of Revelation 14, 6-12, leading them to accept Jesus as a personal Savior and unite with His remnant church, discipling them to serve Him as Lord and preparing them for His soon return. Ada satu kalimat yang saya sangat suka di sini adalah preparing them, mempersiapkan umat-umat Tuhan. Jadi tujuan Gereja Advent, misi Gereja Advent adalah mempersiapkan umat-umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Namun mari kita lihat perjalanan juga Gereja Advent. Ini adalah statistik Gereja Advent yang dilaporkan oleh David Trim, Direktur Arsip Gereja Advent, dalam rapat General Conference akhir tahun 2018. Ia memaparkan di depan delegasi bahwa setiap 23 detik satu orang dibaptis. Ada 2.500 jemaat diorganisir. Ada 512 gereja dibangun. Dan Gereja Advent sudah tercatat di 213 negara yang tercatat di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berjumlah 235. Itu artinya bahwa tidak lama lagi semua negara-negara yang terdaftar di PBB akan dimasuki pekabaran Gereja Masih Advent hari yang ke-7. Ini adalah kabar baik. Namun ada juga kabar yang kurang baik. David Trim berkata bahwa dari tahun 65 sampai tahun 2018, kurang lebih 53 tahun, seyogianya anggota Gereja Advent itu adalah 37 juta sekian. Seyogianya, dia katakan. Namun, dalam periode itu, ada 14 juta lebih anggota gerejanya hilang. Jadi, net loss rate itu 42%. Bagi catatan keanggotaan, hilang 42%. Dari 10 anggota, 4 yang slipping away, meninggalkan gereja. Oleh karena berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai masalah, ini adalah catatan yang sangat serius sekali. Padahal misi Gereja Advent punya misi adalah mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu misi. Namun anggota-anggota kita juga tidak lepas diterpah dengan berbagai-bagai cobaan maupun godaan. Saya juga nggak tahu bagaimana jemaat Colorado. Manakala saya belum tahu kapan gereja itu berdiri. Tapi apakah gereja ini sudah mendata anggota-anggota? Sejak berdiri sampai detik ini, ada berapa jumlah anggota? Ada berapa yang tinggal di dalam gereja? Dan ada berapa yang sudah pindah gereja? Ada berapa yang sudah meninggal? Atau mungkin tanda kutip, ada berapa yang sudah tidak absen lagi masuk gereja? Catatan ini bagi kami, hamba Tuhan pendeta, sangat sedih sekali. Bayangkan, hampir setengah anggota kita itu meninggalkan kebenaran. Ini hanya satu contoh bukti yang dipaparkan oleh David Trim. Survei yang diberikan kepada anggota-anggota Gereja Advent. Waktu ditanya, the true Sabbath is the seventh day atau Saturday. Saudara tahu, ternyata anggota Gereja Advent yang beribadah hari Sabat, hari Sabtu,
Ada juga yang tidak setuju bahwa hari Sabat itu bukan hari Sabtu. Dan ada 2,2% anggota kita itu nggak percaya, nggak yakin, betul nggak gereja Advent ini berbakti hari Sabat itu hari Sabtu. 2,2%. Ya kan? Jadi data ini sedih juga. Bayangkan dia berbakti hari Sabtu, hari Sabat, tapi dia nggak percaya hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Itu adalah data daripada David Trim. Mari kita lihat data yang diberikan oleh namanya Pew Research. Jadi Anda boleh ketik di Google Pew Research. Saya yakin saudara-saudara di Colorado pasti tahu itu. Ini mereka teliti. Jadi Seventh-day Adventist. Tahun 2007 anggota gereja Advent yang ada di Amerika Serikat itu ada 0,4%. Tapi tahun 2014, jadi 7 tahun kemudian, anggotanya 0,5%. Itu berarti tahun 2021 ini kemungkinan akan ada penelitian kembali dari Pew Research. Berapa banyak perkembangan penambahan anggota gereja Advent yang ada di USA. Di USA. Jadi studi ini mereka kontak tanggal 4 September. Dari bulan Juni sampai 4 September 30 2014. Ini studi ini. Tapi ada yang menarik di sini. Ada yang menarik dari catatan ini. Coba saudara perhatikan. Dari kepercayaan anggota gereja kita, anggota-anggota ini survei bahwa yang percaya Tuhan itu hanya 85%. Yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan 85%. Yang berdoa setiap hari itu hanya 86%. Yang percaya ada surga itu 85%. Yang menghadiri kebaktian rutin setiap minggu 67%. Ini adalah data yang dibuat oleh Pew Research. Pew Research. Mari kita lihat catatan itu yang ada dalam Alkitab. Siapa yang tidak kenal namanya Nabi Elia? Kalau orang berbicara atau merenungkan, mengkhotbahkan seorang yang bernama Elia, maka salah satu topik yang paling suka sekali orang khotbahkan atau orang dengar itu adalah peristiwa di atas Bukit Karmel. Karena disitulah Elia, seorang diri, the only one, satu-satunya, menghadapi 450 Nabi Baal. Menunjukkan betapa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Dan iman Elia bagi saya seorang pendeta, iman Elia ini bukan main-main. Ini iman yang sangat dipertaruhkan. Hanya dia sendiri disaksikan oleh banyak oleh raja, disaksikan oleh bangsa Israel yang sudah murtad, menyaksikan bagaimana bisakah Elia, seorang yang percaya kepada Tuhan, menang. 1 Raja-Raja 18. Namun hanya beberapa jam Elia dari hero jadi seorang pahlawan menjadi orang yang tidak pahlawan. Hanya beberapa jam saja. Kalau di 1 Raja-Raja 18 mencatat Elia adalah seorang pahlawan, namun dalam 1 Raja 19 dicatat Elia menjadi orang yang tanda kutip hopeless. Pada waktu raja bertemu dengan Isabel, menceritakan peristiwa yang terjadi di atas Bukit Karmel. Dengan marahnya, Isabel memerintahkan beritahu supaya bunuh si Elia. Bunuh Elia. Binasakan Elia. Pada waktu kabar itu sampai ke Elia, Elia lari ketakutan. Padahal baru beberapa jam. Baru beberapa jam. Ia setia kepada Tuhan, imannya luar biasa. Namun baru beberapa jam, di padang gurun ia berkata, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saya waktu merenungkan, betul juga ya, Elia juga masih seorang manusia ya. Iya kan? Masih seorang manusia. Sehebat-hebatnya Elia juga. Ternyata ujian juga menghampiri dia. Saya yakin juga umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Colorado yang hadir saat ini.
Saya yakin satu pun tidak pernah mungkin berdoa bilang, Tuhan, ambillah nyawaku Tuhan. Aku sudah frustasi Tuhan. Aku nggak tahan lagi hidup Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab doaku, mendingan saya mati saja. Saya yakin pasti umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Colorado tidak ada satupun yang berkata dan berdoa seperti Elia. Ya kan? Tapi ini realita. Seorang yang luar biasa dalam hitungan jam aja sudah meragukan akan pimpinan Tuhan. Kalau kami orang bilang, so takut mati dia. Sudah takut mati, padahal baru hitungan jam. Saudara-saudara, apa yang terjadi adalah itu yang kita kenal namanya realita kehidupan manusia. Yang saudara dan saya tidak bisa menghindar selagi kita hidup di atas dunia ini. Tidak heran, bagian dari pekabaran 3 malaikat. Bukan saja mengumandangkan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat ditutup dengan ayat yang ke-12. Anda perhatikan kalimat yang luar biasa ini. Berkata, yang penting. Jadi kalau bilang yang penting, yang terutama, yang terbesar, yang terhebat. Kita mengabarkan Injil penting, betul. Tapi yang paling penting di sini, saya hanya bahas yang bagian yang berikutnya itu adalah tentang iman kepada Yesus. Yang paling penting di sini adalah katanya ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya hanya pakai ambil iman kepada Yesus. Kata iman di sini berarti pistis, yang berarti faith, belief, fidelity, faithfulness atau kesetiaan. Jadi definisi kesetiaan itu adalah tabiat dari seorang yang dapat diandalkan. Jadi Tuhan mengatakan kepada umat-umatnya, penting menginjil penting. Namun yang paling penting adalah engkau setia kepada Tuhan. Mungkin kita akan bertanya, pendeta, setia itu masih kalimat yang subjektif. Saya belum mengerti, pendeta. Apa maksud arti kata setia itu, pendeta? Saya belum mengerti, pendeta. Tolong kasih tahu dulu, pendeta. Apakah setia itu berarti saya mesti ke gereja? Apakah setia itu berarti saya mesti mengembalikan perpuluhan persembahan? Setia yang mana maksudnya pendeta ini? Remember, God has not called us to be successful. He has called us to be faithful. Ingat, Tuhan tidak memanggil Anda dan saya untuk sukses. Karena tidak ada gunanya kita sukses kalau kita nggak setia. Tapi Ia memanggil kita untuk setia. Pertanyaannya adalah, mengapa kesetiaan itu penting? Mari kita lihat jawabannya. Apakah yang dimaksud dengan, hey, bro, sister, lo mesti setia dong. Setia dong. Mari kita lihat definisinya itu. Menurut Ellen G. White. Kesetiaan orang Kristen merupakan ukuran oleh mana orang dunia menilai Injil itu. Jadi melihat Injil itu, melihat pekabaran itu betul atau tidak, bagus atau tidak, maka lihatlah kesetiaan umat-umatnya. Apa itu? Ini definisinya. Apakah mereka itu, orang-orang Kristen itu, manakala menghadapi ujian-ujian, mereka sabar enggak? Apakah orang-orang Kristen itu waktu terima berkat-berkat dari Tuhan, mereka terima dengan rasa syukur atau enggak? Atau biasa aja kok ini pendeta, kebetulan aja dapat rezeki. Ini mak enggak sangka-sangka sih pendeta, ya biasa aja sih pendeta. Apakah setiap berkat yang kita terima kita bersyukur enggak kepada Tuhan? Apakah saya mempunyai istri, saya mempunyai suami, saya bersyukur enggak kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya pasti pendeta Yoram Tumbarente dan Ibu Pendeta akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau mengizinkan saya dan istri puluhan tahun lamanya jadi pendeta.
Ada banyak orang ingin jadi pendeta, tapi tidak semua orang jadi pendeta. Ada banyak orang setelah menjadi pendeta, nggak semua orang bisa pensiun pendeta Yoram Tumbarante. Ada banyak pendeta dalam perjalanannya melayani, meninggal. Ada pendeta dalam perjalanan melayani itu sakit, akhirnya berhenti. Ada pendeta dalam perjalanannya dalam melayani pekerjaan Tuhan, tergoda, akhirnya dia pindah pekerjaan yang lain. Ada pendeta karena berbagai ujian, akhirnya dia jatuh, akhirnya dia berhenti menjadi pendeta. Dan secara pribadi, saya salut kepada pendeta Yoram Tumbarante. Bisa mengakhiri pekerjaan administratif seorang pendeta, seorang gembala dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pendeta Yoram berapa tahun, mohon maaf, pelayanannya? Bisa unmute suaranya? Unmute. Di Amerika 22, di Indonesia 12. 22 tambah 12 berarti 34 tahun. Itu bukan pelayanan usia umur yang pendek, Om Pendeta. Enggak. Itu sangat panjang. Sangat panjang. Dan saya sebagai junior dalam pelayanan sebagai seorang pendeta, setiap kali saya melihat pendeta yang pensiun, dalam hati saya berdoa, Tuhan, saya rindu Tuhan. Saya akan seperti pendeta itu pensiun juga. Pensiun. Kalau kami di Indonesia, usia pensiun 65 tahun. Tuhan, saya rindu. Saya usia 50 tahun lebih, saya rindu. Saya akan seperti pendeta itu, pensiun. Saya rindu. Jadi, dan apakah hidup kita adalah orang yang lemah lembut? Nggak kasar dengan orang yang lain. Apakah kita ramah tamah enggak? Murah hati enggak? Atau kita setelah kita jadi orang Advent, kita jadi pelit? Apalagi dalam situasi COVID seperti ini. Apakah istilah, kalau kami orang Nado, torang basudara, kita bersaudara, kita perhatikan enggak ada anggota-anggota kita yang membutuhkan? Mendoakan mereka penting? Penting. Tapi give something juga ke mereka itu sangat penting juga. Mungkin makanan, minuman, ataupun vitamin, atau buah-buahan. Begitu juga, apakah kemurahan hati kita itu nampak dalam kehidupan kita? Karena Roh Nubuat katakan, hanya itulah yang membedakan. Itulah yang membedakan. Membedakan saya ini pengikut Yesus atau bukan pengikut Yesus. Ya kan? Nampak dalam kehidupan kita, apalagi dalam suasana COVID saat ini. Apakah hidup kita ini jadi berkat enggak bagi orang yang lain? Jadi kalau ada yang bilang, setia dong. Ternyata setia itu bukan dalam istilah kata juga istilah setia dalam gereja, tapi setia ada dalam tabiatnya sehari-hari. Dilihat enggak apakah ini Ibu Sandra ini punya muka ini marah-marah terus atau senyum terus contohnya. Orang kan lihat, oh iya ya betul. Jadi orang Advent itu betul, Advent punya ajaran itu betul. Kenapa? Setiap ketemu dengan Ibu Ninik, setiap kali ketemu dengan Pak Sam, Pak Lloyd, kok saya diberkati ya? Setiap kali ketemu dengan Bro Medi, kok saya diberkati ya? Saya seperti feel peace kok sama-sama dengan mereka. Jadi orang itu bahagia. Nggak perlu kita mengajar tentang 10 hukum. Gampang dia mau terima itu. Nggak perlu kita mengajar tentang hari Sabat. Nggak perlu. Tapi dalam kehidupan kita, dari muka kita, cara kita, orang akan lihat. Ini, that's the real Christian. Ini betul orang Kristen. Kamu nggak perlu ajar saya tentang makanan, minuman. Tapi dari tabiatmu itu menunjukkan kamu ini betul-betul orang Kristen. Amin. Tunjukkan dalam hidup kita. Tunjukkan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kami KKR di Kupang dalam suasana COVID. Jadi di ujung Kupang Timur ini beliau berdua ini yang tanda X ini adalah orang yang belum Advent. Di desa ini, saya lupa namanya desa itu. Di desa ini adalah desa yang belum ada Advent satupun.
Jadi mereka bilang, pendeta kita KKR di situ, tempat itu. Oh menarik ini. Anda bayangkan kalau KKR di tempat yang membutuhkan tantangan, kalau nggak ada orang baptisan, waduh, tanda kutip, malu juga ini orang unik kok ke KKR kok nggak ada baptisan, tanda kutip ya, jangan salah mengerti. Jadi kami KKR. Dan saudara tahu, saya tanya ke anggota-anggota mereka di distrik itu, apa yang kalian lakukan untuk menarik jiwa kepada Tuhan? Oh pendeta, kami mungkin tidak bisa bersaksi pendeta. Kami ini belum terlalu paham untuk mengajar Alkitab, pendeta. Kalau begitu, apa yang kalian lakukan untuk menarik jiwa? Pendeta, kami anggota-anggota jemaat kumpul uang, pendeta, sharing. Kami pergi ke kampung itu, ketemu dengan Bapak ini adalah satu pemimpin di desa itu. Kebetulan rumahnya itu belum bagus. Jadi kami patungan pendeta anggota, mereka yang bisa kerja, mereka ada uang, bisa sumbang uang. Jadi mereka anggota-anggota ini kumpul uang, orang ada bilang mapalus, saling gotong royong. Mereka membangun itu rumah, ambil air, batu-batu di kali. Ini batu ini hampir 70 kilo beratnya mereka angkat. Bukan cuma itu, Anda di sana agak susah juga air, anak-anak ambil air, ibu-ibu. Waktu itu panas di Kupang itu panas sekali. Saya agak ngeri ini panas. Tapi mereka bilang, pendeta, cuma ini yang boleh kami lakukan. Kami nggak tahu pendeta mau mengajar Injil, tapi kami mau tunjukkan dalam kehidupan kami, tabiat kami, inilah Advent itu. Inilah orang Advent. Saling tolong-menolong. Bayangkan, ibu-ibu ambil air, anak-anak ambil air untuk itu. Terus yang Anda tahu yang campur-campur ini bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Saya goyang-goyang kepala ibu-ibu. Bukan cuma itu, Anda perhatikan ini oma-oma. Jadi ini oma-oma ini, usianya hampir 80 tahun. Ini oma. Dia juga terlibat angkat itu batu. Semua itu terlibat. Mereka nggak bisa menginjil. Mereka hanya bilang, inilah bagian kami pendeta. Kami gotong royong membangun. Dan saudara tahu, puji Tuhan, hasilnya adalah ini tempat itu diperbaiki, dan puji Tuhan pas KKR itu, Bapak ini akhirnya dibaptis. Jadi dia adalah orang pertama yang dibaptis di desa itu. Dan dia akan katakan bahwa dia katakan kepada kami bahwa apa yang membuat dia tersentuh. Dia lihat bagaimana anggota-anggota Advent saling gotong royong, katanya, saling memperhatikan. Sementara COVID ini, mereka pikir, saya waktu ke sana saya takut-takut juga. Kebetulan saya bilang, aduh bisa bahaya ini. Saya pakai masker, mereka nggak pakai masker. Mungkin fisik mereka lebih kuat, Ibu Sandra. Saya goyang kepala, aduh. Saya bilang, aduh ini pendeta kok sepertinya iman mereka lebih kuat ini. Tetapi karena saya dari luar, saya masih pakai masker. Kenapa? Karena kalau ada yang COVID, maka yang disalahkan adalah pendeta. Ini pendeta dari Jakarta datang ke Kupang, bawa virus. Jadi supaya tidak suara-suara itu saya selalu pakai masker. Baik dalam berkhotbah, kalau berkhotbah saya pakai face shield, baik dalam baptisan. Tapi puji Tuhan setelah KKR itu banyak jiwa yang dibaptis, dan puji Tuhan tidak ada satupun mereka yang kena COVID. Padahal ini dekat-dekat semua, bahkan dia pakai masker lagi pada waktu itu lagi kencang-kencang itu COVID. Apa yang membuat dia dibaptis? Keramah tamahan, kemurahan hati. Inilah anggota, inilah ajaran Advent, inilah gereja yang benar. Saya berani ikut. Walaupun dia sudah siap risiko juga, sudah pasti ada yang benci dia, pasti karena dia salah satu yang dituakan. Tapi dia menjadi perintis di ujung timur di Kupang itu. Dia jadi perintis, orang pertama yang dibaptis. Dan menyusul nanti itu adalah istrinya tadi. Dan akan kemudian anak-anaknya. Dan saya yakin keluarga-keluarga lain pun akan ikut dibaptis. Kenapa? Karena dia salah satu pemimpin di sana. Kenapa jadi demikian? Karena itulah namanya kesetiaan. Kasih ditunjukkan dalam hidup kita. Kemarin hari
Senin kemarin waktu Jakarta, tanggal 16 Agustus, kami Departemen Pertanian Uni mengadakan doa bersama. Doa bersama, apa isi doa ini adalah, doa ini dihadiri oleh para pendeta Advent yang ada di Uni Indonesia Kawasan Barat yang kena COVID. Saudara tahu, dari tahun 2020 sampai 2021, hari Jumat kemarin, tanggal berapa? 14 ya, 13 Agustus, pendeta Advent yang ada di Uni Indonesia Kawasan Barat itu ada berjumlah 153 pendeta yang kena COVID, Ibu Sandra. Di antara mereka ada 4 yang meninggal. Salah satu sahabat kami itu adalah pendeta Samuel Simorangkir. Jadi ada 3 di Jakarta Local Conference. 1 di Sumatera Tengah, kalau nggak salah itu pendeta Situmeang. Di Jakarta pendeta Samuel Simorangkir, pendeta Asnawi Huta Galung, dan pendeta Biner Silalahi. Jadi jumlah pendeta 620 sekian pendeta yang ada di Uni Barat, ada 23% pendeta Advent yang di Uni Barat kena COVID. Itu bukan jumlah yang sedikit loh, Ibu Sandra. Sangat banyak sekali. Dan saat ini ada 20 lebih pendeta Advent lagi kena COVID. Dan rata-rata mereka kena COVID karena ada pelayanan. Melayani anggota-anggota. Ada pendeta yang dia tidak tahu anggotanya COVID. Dia melawat. Ternyata anggotanya COVID. Ya, kejangkit. Ya, sudah kejangkit. Dia kejangkit, istrinya kejangkit, anak-anaknya kejangkit. Ya sudah otomatis karena ini virus Delta. Cepat sekali. Dan kami membuat acara ini. Kami undang pendeta Samuelso. Kebetulan pendeta Samuelso juga baru sembuh COVID. Baru berapa hari yang sembuh COVID, tapi dia juga berbicara belum bisa terlalu panjang. Kenapa? Karena masih, saya lihat waktu dia berbicara masih agak sesak. Setelah dia berbicara 15 menit, langsung batuk dia. Jadi kami undang dia untuk juga memberikan encourage, memberikan kekuatan kepada pendeta-pendeta yang sudah sembuh, maupun pendeta-pendeta yang lagi sakit saat ini. Karena ada beberapa yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit, yang lagi menurun mereka punya fisik. Begitu juga kami juga undang pendeta Sugi. Kenapa pendeta Sugi? Karena dia juga merasakan COVID hampir lewat waktu dia sakit. Dan kami undang pendeta Lubis, karena pendeta Lubis yang tidak kena COVID, jadi beliaulah yang memberikan doa berkat bagi 153 pendeta yang kena COVID. Jadi yang hadir pada waktu itu, ternyata saya pikir hanya 153, Ibu Sandra, ternyata lebih 153. Ada 200 lebih orang yang hadir. Dan rata-rata yang hadir itu hampir semua yang kena COVID. Dan setelah kebaktian itu mereka katakan terima kasih. Dengan acara begini kami dikuatkan. Karena saudara-saudara, saat seperti ini adalah saat di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Memberikan dorongan semangat kepada mereka yang lagi sakit COVID. Supaya mereka kuat dan setia kepada Tuhan. Ingat, Elia aja bisa goncang, apalagi pendeta yang biasa seperti kami. Dalam keadaan COVID seperti ini, sudah diasingkan, ya kan, nggak bisa belanja lagi di luar, belum lagi harus tes PCR, harus bayar lagi, belum lagi dia mesti delivery makanan. Maka kami ketemu dengan beberapa pendeta, tanya bagaimana keadaan. Aduh pendeta, habis-habisan kami ini pendeta. Kantong kosong pendeta. Kenapa? Pendeta bayangkan kalau kami satu keluarga, 4 orang. 4 orang kalau dia di PCR sudah hampir 4 juta. Kalau dia 2 kali PCR, pendeta sudah hampir 8 juta. Belum lagi kami mesti beli vitamin tambah pendeta. Belum lagi pendeta kalau kami sudah harus delivery makanan. Kenapa? Karena kami tidak bisa belanja keluar. Jadi pendeta, kantong kami kosong pendeta. Habis itu uang. Iya kan? Jadi sudah sakit, kantong, tanda kutip ya, kantong sudah kering. Anda bisa bayangkan pendeta juga seorang manusia. Jadi diadakanlah acara ini untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mereka katakan kepada kami, baik lewat SMS maupun lewat Zoom chatting, mereka sangat terberkati dengan acara ini. Dan mereka merasa inilah bagian keluarga Allah. Bagian keluarga Allah.
Itu baru pendeta. Belum lagi guru-guru yang kena begitu banyak sekali. Saya yakin juga pasti di Amerika juga Serikat itu banyak juga yang kena COVID. Saya nggak tahu pendeta Tumbarante berapa pendeta yang ada di Converse atau di Uni sana yang kena COVID. Tapi bagi di Uni Indonesia Kawasan Barat, sangat banyak. 23% itu adalah jumlah yang sangat fantastis sekali bagi pendeta. Saudara-saudara, seperti Elia. Elia waktu dia dapat ujian dikatakan, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Dan Tuhan berkata kepada Elia, firman-Nya, pergi kembali ke jalanmu. Saudara-saudara jemaat Colorado, seandainya Elia menyerah, tidak kembali ke Tuhan, seandainya Elia tidak setia lagi kembali kepada Tuhan, maka Elia tidak akan ada di sorga. Ia tidak akan ada di sorga bersama dengan Musa. Dia tidak akan bertemu dengan Yesus di surga. Ia tidak akan ketemu. Ya kan? Betapa pentingnya Anda dan saya. Apapun pergumulan kita, apapun itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tunjukkan iman kita, tunjukkan kasih kita kepada orang yang lain. Slide yang terakhir. Remember, ingatlah, hidup ini adalah kesempatan. Setialah kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Berdoa kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Berdoalah sebelum engkau didoakan oleh orang lain. Bacalah Alkitab sebelum engkau dibacakan oleh orang yang lain. Berbuat baiklah sebelum orang lain berbuat baik kepadamu pada waktu engkau meninggal. Saya mohon maaf saya pakai bahasa Manado, tapi saya akan terjemahkan. Inilah istilah bahasa Manado. Tuhan semua datang. Tuhan sudah mau datang. Basabar jo, sabar saja. Baku sayang. Salinglah kita mengasihi. Basetia jo, setialah. Orang mau ke surga. Kita semua mau ke surga. Umat-umat Tuhan jemaat Colorado. Nggak lama lagi Tuhan yang datang. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tunjukkan kemurahan hati kita kepada orang yang lain. Salinglah kita mendoakan satu dengan yang lain. Ingat, saya secara pribadi, dan saya yakin kita yang hadir pada malam untuk Colorado, saya yakin kita rindu bukan nubuatan Yesaya 25 ayat 9 akan menjadi bagian kita. Keluarga Pendeta Tumbarante dan semua umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Colorado akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Dan saya yakin kita semua juga yang hadir saat ini, kita rindu untuk bertemu dengan kekasih-kekasih kita. Kekasih yang telah mendahului kita. Untuk bertemu dan diangkat bersama-sama dalam kerajaan surga. Dan saya yakin dan percaya semua kita pun yang hadir pada saat ini. Kita akan rindu di tepi laut kaca. Kita akan rindu di tepi gerbang surga. Tuhan akan menyambut kita, akan berkata, sabaslah, hai hambaku yang setia. Masuklah. Jadi kita rindu suara itu akan menjadi bagian kita. Dan saya yakin dengan pertolongan Tuhan, saya yakin dengan iman saya, semua kita yang hadir pada saat ini, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Sabaslah, hai hambaku yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang hadir saat ini. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita saling mengasihi. Karena orang mau ke surga. Kita mau ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pendeta atas firman yang begitu indah yang telah menguatkan kita. Ya, kita tahu ya dengan pandemik dan segala macam di dunia ini kejadian yang begitu tanda-tanda bahwa kita not too long. Tidak lama lagi. Hold in there, ya. Little bit longer, katanya.
Kita tetap setia, kita tetap bertahan, kita tetap percaya agar pada suatu waktu seperti Pendeta bilang kita akan bertemu lagi dengan saudara-saudara yang kita kasihi dalam kerajaan, di mana pandemik ini tidak akan bisa lagi menyakiti atau memisahkan kita dengan kekasih-kekasih kita. Terima kasih Pendeta. Baiklah, kita akan menutup kebaktian kita. Minta Saudara Lloyd untuk ada lagu spesial sebelum kita berdoa. Bang Simpson. Silakan Pak Simpson. Shalom. Suara saya Shalom. kedengaran? Bisa. Oke. Terima kasih Pendeta khotbahnya. Aku mengerti rahmat-Nya yang nyata padaku. Ku tak layak karena dosa, Kristus selamatkanku. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. I know not why God's wondrous grace to me He had made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Aku tak tahu bila Tuhan datang ke dunia, bersama Dia berjalan jumpa di angkasa. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya, setia selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Saudara. Baiklah, kita akan berdoa tutup. Pemeriksaan Bapak Pendeta Sani Manopo memimpin kita dalam doa tutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, lagu yang telah kami dengar tadi memberikan kami kekuatan. Kami tahu siapa yang kami percaya. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, akan menjemput kami semua ya Tuhan.
Karena kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Karena kami rindu Tuhan mendapatkan belayan kasih sayang dari Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan memeluk kami, memahkotai kami di atas kepala kami, mahkota kebenaran. Memberikan kami jubah kebenaran. Oh Tuhan, kami rindu akan situasi, momen seperti itu. Cepatlah datang yang kedua kali Tuhan. Jemputlah kami semua yang hadir pada saat ini. Ingatkanlah nama-nama kami kalau Tuhan datang sebagai Raja. Namun Tuhan, sementara kami hidup di atas dunia ini, menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Oh Tuhan, tolong masing-masing kami, agar kami setia selalu kepada Tuhan. Biarlah dalam hidup kami, baik perkataan dan perbuatan kami, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami membawa suasana surga, menjadi berkat bagi orang yang lain. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, umat-umat Tuhan, orang-orang yang di sekitar kami, dikuatkan. Tuhan, kami memohon doa berkat bagi umat-umat Tuhan yang hadir saat ini. Bila mana Tuhan hamba-Mu menumpangkan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Colorado, maupun yang bersama-sama dengan kami saat ini juga. Oh Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menumpangkan berkat kepada mereka. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera kepada engkau. Dan biarlah Tuhan mengaruniakan Roh Kudus untuk menuntun jalan hidup hari demi hari. Tuhan kiranya mengaruniakan kasih-Mu kepada engkau. Tuhan kiranya mengerahkan malaikat-Mu yang kudus untuk menjaga dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan Tuhan kiranya mengaruniakan kebajikan dan kemurahan serta kesetiaan kepadamu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan serta Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih.